Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, sekelompok anak SMA dari sebuah sekolah ternama merencanakan acara kemah untuk merayakan ulang tahun sekolah mereka. Cerita seram yang beredar tentang tempat tersebut tidak menggoyahkan niat mereka. Mereka sudah mendengar banyak kisah tentang kawasan itu yang sering dianggap angker oleh warga sekitar, tetapi bagi mereka, itu hanyalah mitos belaka. Para guru dan warga sekitar sempat memperingatkan mereka untuk tidak melakukan acara di hutan itu, namun semuanya sia-sia. Anak-anak muda ini tertawa dan beranggapan bahwa mereka hanya mendengar cerita yang dibesar-besarkan. Tanpa memedulikan peringatan, mereka tetap melanjutkan rencana mereka dan pergi ke tengah hutan. Malam pertama di sana, suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir dan dedaunan yang bergoyang. Mereka menyiapkan api unggun, berteriak riang, dan berbagi cerita-cerita seram. Namun, semakin malam, suasana berubah mencekam. Hutan terasa lebih gelap, dan angin semakin kencang. Salah satu dari mereka, Dika, melihat sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, namun ia segera mengusir rasa takut itu dan membiarkannya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, salah satu teman mereka, Rina, yang sedang duduk dekat api unggun, terjatuh ke tanah dan mulai meronta-ronta dengan suara aneh. Mata Rina yang biasanya tenang kini melotot dengan liar, tubuhnya menggeliat tanpa kendali. Teman-temannya yang panik berlarian mencoba menenangkan, namun tidak berhasil. Seolah dipicu oleh kejadian itu, satu persatu, teman-teman lainnya mulai mengalami hal yang sama. Rika yang berdiri untuk memanggil guru, tiba-tiba berteriak keras dan tubuhnya terjatuh, mengalami kesurupan. Begitu juga dengan Dani, Ali, dan Emma. Mereka semua mulai berperilaku aneh, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, dan bahkan merobek pakaian mereka sendiri. Kebingungan dan ketakutan melanda. Ada yang menangis histeris, ada yang berlari tanpa arah, ada yang terdiam dalam keadaan seperti tidak sadar. Semuanya menjadi kacau, dan tak ada yang bisa mengendalikan keadaan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka merasa ada kekuatan gelap yang menguasai tubuh teman-teman mereka satu persatu. Dalam keadaan yang semakin mencekam, seorang guru yang mendengar teriakan-teriakan dan mendapati banyak anak-anak yang kesurupan, berusaha untuk menghubungi pihak berwenang. Namun, sinyal telepon seluler sudah hilang, dan tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak di tengah hutan, dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka jelaskan. Ketika kondisi semakin parah, warga desa yang sebelumnya memperingatkan mereka datang berlarian, membawa berbagai benda yang mereka yakini bisa mengusir roh jahat. Namun, itu semua terlambat. Beberapa anak yang kesurupan sudah mulai meronta-ronta, terjatuh ke tanah, dan tubuh mereka tak lagi bergerak. Mereka terbaring lemah, tampak seperti tak bernyawa. Panik dan kesedihan semakin menyelimuti. Ada yang berusaha untuk pergi mencari bantuan, namun semakin lama, semakin banyak yang terjatuh. Suasana semakin horor ketika muncul suara-suara aneh dari dalam hutan yang seolah mengawasi mereka. Di tengah kegelapan, mereka menyadari bahwa mereka sudah memasuki wilayah yang sangat terlarang, yang oleh warga setempat dikenal sebagai kuburan terlarang. Dikatakan bahwa kawasan itu dulunya adalah tanah yang dipenuhi oleh roh-roh jahat, yang marah jika diganggu oleh orang-orang luar. Korban semakin banyak berjatuhan. Teman-teman yang masih sadar berlarian ke sana kemari, berusaha menolong, namun mereka pun mulai merasakan hal-hal aneh yang menyelimuti tubuh mereka. Suara-suara aneh terdengar semakin jelas, dan mereka merasakan hawa dingin yang menggigit kulit. Akhirnya, dengan kekuatan yang tersisa, beberapa anak berhasil melarikan diri menuju desa terdekat, namun mereka tak dapat melupakan apa yang terjadi malam itu. Mereka tidak pernah tahu apakah teman-teman mereka yang kesurupan masih hidup atau tidak. Sejak kejadian itu, tempat itu semakin dikenal oleh warga desa sebagai tempat yang tak boleh dimasuki. Mereka yang selamat selalu dibayangi rasa takut, dan setiap kali ada yang berani mencoba mendekat, cerita tentang kemah yang berakhir dengan kesurupan massal itu akan selalu menjadi peringatan yang mengerikan. Tidak ada yang pernah berani lagi melangkah ke sana, karena mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita, yang menjaga hutan itu dari gangguan manusia.